mana? Posisi asbab atau posisi tajrid? Kan ini banyak ya orang dia tinggalin bininya, dia tinggalin anaknya, dia tinggalin dagangnya, dia tinggalin kerjanya, dia ke masjid, terus dia pergi 40 hari sampai ke India, ke Pakistan dan segala macam. Dia merasa dia dekat sama Allah. Banyak orang itu merasa dirinya mendekatkan diri sama Allah, padahal orang itu menjauhkan dirinya sama Allah. Kenapa? Allah marah lah. Allah kasih anak, kasih istri yang harusnya dia muamalah, harusnya dinafkahin, dia harusnya bekerja dan sebagainya macam, kok malah ditinggalin? Pengen ke masjid. Kalau syiar dakwah itu, dakwah Islam itu syiar, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang berdakwah, gugur semuanya. Tapi kalau memerintahkan anak istri untuk menjalankan sholat, ini hukumnya fardu wajib. Maka kata para ulama apa? Kata Syekh Fatailah, banyak orang yang diperintahkan sama Allah dia abaikan, tapi kalau yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan dia abaikan, yang nggak diperintahkan diuber-uber. Contoh, dakwah itu kan fardu kifayah. Ada satu orang yang berdakwah, gugur semuanya. Tapi kalau memerintahkan anak istri menjalankan sholat, itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena Allah bilang dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah apa? Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan anak istrimu untuk menjalankan sholat, perintahkan keluargamu, perintahkan suamimu, anakmu untuk menjalankan sholat. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Artinya nggak ada kaitan. Ini orang yang buta mata hati. Orang disuruh sholat kemana-mana pergi, ketok-ketok pintunya, sementara anak bininya, keluarganya nggak dikasih sholat. Ini orang yang namanya basiroh, namanya iltimasil basiroh. Orang yang buta mata hatinya kayak begini. Nah ini banyak yang terjadi. Seakan-akan orang itu mendekatkan dirinya sama Allah, padahal orang itu menjauhkan dirinya sama Allah. Contoh begini. Syekh Said Nurmuddin mengatakan, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya menempatkan saya di mana nih? Oh, saya ini berada di posisi asbab. Saya punya anak, saya punya bini, dan saya punya tanggung jawab ngasih nafkah kepada anak bini saya harus dagang. Oh, di posisi asbab. Kemudian saya bilang, saya mau ini aja lah, saya mau tinggalin dunia. Kok jadi hubung dunia sih? Saya nggak mau mati. Saya nggak mau mati dalam membawa dunia begini. Akhirnya saya tinggalin pekerjaan, saya tinggalin anak saya tinggalin istri saya. Kemudian saya bilang sama mereka, saya mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ganggu saya. Saya mau dekat sama Allah, saya mau zikir sama Allah, saya mau ngaji aja. Saya nggak mau apa, biar saya yakin Allah yang ngasih rezeki sama saya. Keliru. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala sabar di balik istri dan anak kita. Allah bilang apa? Wa ja'ala ba'dukum li ba'din fitnatun. Allah jadikan sebagian kamu dengan sebagian lainnya adalah sebagai ujian. Kalau kamu pergi meninggalkan keluarga kamu, mana ujian yang harus kamu jalani di sini? Bagaimana kamu nggak akan bisa mendapatkan pahala sabar? Ini Allah lagi pengen kita mendapatkan sabar. Bagaimana caranya? Dengan anak dan istri saja. Karena istri itu bagi anak adalah ujian, anak bagi suami bagi istri ujian, istri bagi suami adalah ujian. Semuanya ujian. Saya contohnya begini. Saya melihat istri saya itu ujiannya terberat, karena saya harus dapat dia itu ujian. Nah ketika istri saya melihat saya, dia juga akan berpikir, saya dapat suami dia itu ujian yang terberat. Ketika saya melihat anak saya juga akan berpikir, saya punya orang tua kayak gini, ujian yang sangat berat. Kenapa? Cerewet, bukan main. Saya sebagai orang tua melihat anak itu juga ujian. Ya Allah, saya dapat ujian, punya anak kayak gini. Aduh, la haula wala quwwata illa billah, tolong ya Allah, mudah-mudahan saya kuat. Semuanya ujian. Nah kalau ini kita tinggalkan, lalu kita ke masjid, zikir, kita dekat sama Allah. Perasaan orang ini dekat sama Allah, tapi Allah perintahkan supaya siap menghadapi ujian-ujian dalam keluarga, dia tidak kerjakan. Orang ini malah menjauhkan dirinya dari Allah. Banyak Pak, dia merasa orang itu merasa dekat sama Allah,
tapi malah menjauhkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iltimasil basirah, buta mata hati. Nah, orang yang kayak gini, orang yang ibadahnya dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya. Banyak orang ibadahnya dengan hawa nafsu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah apa? Kalau ada kamu keinginan kamu untuk tajwid padahal Allah menempatkan kamu di posisi asbab, berarti kamu itu berdasarkan hawa nafsu kamu ibadah. Banyak orang ibadah dengan hawa nafsu. Contoh, saya mau baca Quran, baca Quran yang banyak. Saya mau hatamin Quran. Kalau bisa sebulan Ramadan ini saya hatam 4 kali. Kan bicaranya udah hawa nafsu. Gitu. Dasar kemana buat dia? Sampai kemana-mana nggak tahu. Diturunin sama itu, diturunin depan situ, muter-muter sampai setengah jam. Well, orang yang suruh nyusulin udah dulu gitu. Jadi banyak orang yang merasa bahwa dia bisa mendekatkan dirinya sama Allah padahal menjauhkan dirinya sama Allah. Kenapa tadi? Nafsu. Ya bicara itu nafsu, pengen hatam Quran sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali selama 1 bulan. Nafsu yang bicara. Banyak kita gitu, saya mau sedekah biar dapat surga. Bicara hawa nafsu gitu. Harusnya udah kita baca Quran aja lah semampu kita. Mas Toto Allah itu gak nyuruh kita beban harus 4 kali maka semampu kita. Kadang-kadang kita nafsu nih, wah saya nafsu. Saya mau terawih kalau bisa pakai Imam Malik 36 rakaat. Kurang kayaknya 23, saya mau 36. Nafsu kita bicaranya. Bahkan kita menghadap sama Allah pun dengan nafsu. Doa kita, ya Allah, tolong berikan saya rezeki yang luas, kesehatan, jangan kau timpakan penyakit kepada saya, jangan kau timpakan bala, jangan kau ini. Aja kita bicara itu dengan nafsu. Jadi kita berdoa itu kepada Allah dengan hawa nafsu kita. Oh ini kan bahaya Pak. Kalau kita berdoa dengan hawa nafsu kita ini bahaya sekali. Ibadah dengan hawa nafsu, berdoa dengan hawa nafsu, sholat dengan hawa nafsu kita. Ini ibadah banyak orang kayak begitu. Bagaimana mau benar? Makanya kalau kita, orang ini kan banyak orang dikasih posisi asbab. Wah dia mau dekat sama Allah. Wah dia pokoknya dia zikir sebanyak-banyaknya sama Allah. Gak peduli lagi bininya, gak peduli lagi anaknya. Ini namanya orang dengan hawa nafsunya ibadahnya. Merasa banget dia dekat sama Allah padahal menjauhkan dirinya sama Allah. Alhamdulillah. Nah ada orang yang udah di posisi tajrid. Udah Allah kasih nih. Dia udah gak perlu kerja lagi, gak perlu dagang. Udah Allah udah jamin rezekinya, udah kasih rezekinya. Tapi dia terjun ke bisnis. Wah, sama ada bisnis, ada proyek, bikin proyek, akhirnya pesantrennya ditinggal, dakwahnya ditinggal, ngaji ditinggal, karena terbawa oleh proyek-proyek. Ini namanya inhitat himmatul aliyah, penurunan di cita-cita yang tinggi tadi. Nurun dia sudah. Orang kayak gini orang yang nurun sudah jatuh. Jadi ya sudah, kalau memang nanti kita tuh berharap gini Pak. Kita lihat dulu Allah Subhanahu wa taala naruh kita ini di posisi apa? Posisi asbab atau tajrid. Kalau Allah naruh di posisi asbab, tetap dagang kita itu ibadah, amal soleh. Jangan kita merasa, enak banget ya Ustadz. Kalau Ustadz kiai penceramah udah pasti masuk surganya duluan. Kalau pedagang mah enggak belakang. Belum tentu. Kita belum tentu di hadapan Allah. Bisa saja pedagang itu yang masuk surga duluan dibanding para ustadz kiai-kiai punya pesantren. Bisa saja, kenapa? Ini kita berbicara amal soleh. Kalau kiai, ustadz amal solehnya pasti bagus karena beliau. Belum tentu. Bisa saja pedagang ini amal solehnya lebih banyak. Kenapa? Ketika kita berdagang tujuannya khodimul ummah, melayani umat Islam. Kita membantu umat Islam. Saya dagang ini umat Islam, saya dagang kalau mau beli gak usah jauh-jauh saya jual. Kalau misalnya saya mau ngebantuin orang Islam, kalau mau beli gak usah jauh-jauh ini saya jual. Nih kalau saya mau melayani umat Islam, memudahkan umat Islam, tujuan kita dagang itu dari pagi sampai tutup dagangan amal soleh semuanya. Itu namanya amal soleh. Jadi nggak harus yang namanya amal soleh harus
ceramah, harus zikir, baca Quran. Tidak. Jadi jangan mentang-mentang kita bulan Ramadan, wah, aktivitas kita di pasar kita tutup. Kenapa? Saya nggak mau hubung dunia. Saya mau baca Quran lagi. Ya keliru. Sampai bulan puasa kita nggak dagang. Kenapa kalau kita nggak dagang, umat Islam ini yang buka puasa, yang sahur belinya di mana? Kita kan dagang itu memudahkan mereka supaya beli nggak jauh-jauh begitu. Gitu. Ini kan ada orang, wah kita nggak mau ya. Kalau bulan puasa libur, mau ibadah semuanya selama sebulan. Salah konsep ibadahnya salah. Ini orang merasa dekat sama Allah padahal jauh dari Allah kalau kayak gini, Pak. Warung tutup segala macam. Dagang tutup, saya mau pure mau ibadah siang malam. Oh keliru. Dia merasa dekat sama Allah kayak gini. Dengan tutup dagang dia mau dekat sama Allah. Salah. Malah dia menjauhkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang berdagang itu kalau dia niat melayani umat Islam, memudahkan umat Islam, membantu umat Islam, itu nilainya luar biasa. Itu amal soleh yang Allah sediakan. Dan tidak setiap orang diberikan kesempatan amal soleh yang kayak gitu. Sampai diberikan kesempatan amal soleh kayak gitu, saya tidak diberikan kesempatan sama Allah. Apa saya merasa lebih hebat dari sampean? Mungkin sampean lebih hebat dari saya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melayani umat Islam, memudahkan umat Islamnya lebih banyak daripada saya. Kira-kira begitu, Pak. Ada yang mau ditanya sampai sini? Yuk. Ketika